Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja dan juga sehat walafiat gitu kan. Dan kali ini kita kembali akan membahas mengenai kerusuhan yang terjadi di Kanjuruhan kemarin malam, itu kan di Malang. Sebenarnya setelah membuat video kemarin, saya itu seharian tidak memperhatikan atau tidak membuka berita mengenai kerusuhan itu gitu kan, karena mungkin sudah terbiasa dengan kerusuhan antar supporter di Indonesia gitu kan, jadi saya tidak terlalu memperhatikan beritanya. Baru setelah maghrib saya itu membuka beritanya, browsing gitu kan, dan kok beritanya mengejutkan sekali, kok sampai gini gitu. Agak mengejutkan karena ya saya kira itu kerusuhan-kerusuhan, ya pengerusakan fasilitas stadion macam-macam seperti sebelumnya gitu kan, tapi ternyata kok separah ini kejadiannya gitu, sampai banyak sekali korban meninggal gitu kan. Jadi memang mengejutkan, dan berita ini menjadi menjadi pusat perhatian dunia gitu. Bahkan FIFA sendiri langsung memberikan pernyataan terkait dengan kejadian ini. Itu ya. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino menyampaikan bela sungkawa untuk para korban kerusuhan di Kanjuruhan. Ia juga menyebut kejadian itu sebagai tragedi di luar pemahaman. Infantino menyampaikan pernyataan untuk menyikapi peristiwa kerusuhan usai laga Liga 1 antara Arema FC menghadapi Persebaya Surabaya yang menewaskan 130 orang. Pernyataan dia termuat dalam laman resmi Badan Sepak Bola Dunia itu pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Dunia sepak bola sedang syok menyusul insiden tragis yang terjadi di Indonesia pada akhir pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, kata Gianni Infantino. Ini adalah hari yang gelap bagi semua yang terlibat dalam sepak bola dan sebuah tragedi di luar pemahaman. Saya menyampaikan bela sungkawa terdalam saya kepada keluarga dan teman-teman para korban yang kehilangan nyawa setelah insiden tragis ini. Bersama FIFA dan komunitas sepak bola global, semua pikiran dan doa kami bersama para korban. Mereka yang terluka bersama rakyat Republik Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Asia, Persatuan Sepak Bola Indonesia, dan Liga Sepak Bola Indonesia pada saat yang sulit ini. Menurut data terbaru, Minggu siang tragedi Kanjuruhan menelan korban 130 orang tewas. Tragedi itu menduduki peringkat kedua di dunia dalam hal jumlah korban jiwa. Korban tewas di Stadion Kanjuruhan itu hanya berada di bawah kerusuhan di Stadion Nasional atau Estadio Nacional di Lima, Peru saat laga Peru melawan Argentina pada tahun 1964 yang mencapai 326 orang. Itu. Sementara Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan terus menjalin komunikasi dengan FIFA demi menghindari sanksi akibat kerusuhan di Kanjuruhan. Kami berharap kejadian ini tidak menjadi rujukan atau landasan FIFA untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan Indonesia dan khususnya PSSI, kata Yunus dalam konferensi pers di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Minggu. Pria asal Gorontalo itu melanjutkan, PSSI mengirimkan laporan pertama tentang keributan di Kanjuruhan kepada FIFA pada Sabtu malam, 1 Oktober 2022 atau beberapa saat setelah peristiwa terjadi. FIFA meminta keterangan langsung dari PSSI lantaran banyaknya korban meninggal dunia. Komunikasi PSSI dengan FIFA pun berlanjut
sampai Minggu. Sampai Minggu siang, tercatat 130 orang kehilangan nyawa akibat huru-hara tersebut. Ini kejadian yang luar biasa. Kami terus menyampaikan kepada FIFA kabar terbaru soal kejadian tersebut, kata Yunus menambahkan. Sementara soal potensi sanksi dari FIFA, Yunus Nusi mengaku belum memiliki gambaran. Akan tetapi, dirinya yakin FIFA tidak akan mengambil keputusan secara instan. Soal kerusuhan di stadion, Yunus Nusi menekankan bahwa itu bukanlah perkelahian antar supporter. Banyaknya korban meninggal menurut Yunus terjadi karena terjepit di kerumunan supporter yang berdesak-desakan. Ada yang jatuh, kemudian terinjak saat keluar dari pintu stadion. Ada puluhan ribu penonton yang ingin keluar sehingga terjadi tragedi tersebut, kata Yunus menjelaskan. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam tanggal 1 Oktober bermula saat ribuan supporter Arema FC atau Aremania merangsek masuk ke area lapangan setelah tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya. Polisi kemudian menembakkan gas air mata ke dalam lapangan yang membuat banyak supporter pingsan dan sulit bernapas. Supporter yang bertumbangan membuat kepanikan di area stadion dan berebut mencari jalan keluar. Jumlah pendukung yang membutuhkan bantuan medis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang disiagakan di Kanjuruhan. Para supporter itu banyak yang mengeluh sesak napas terkena gas air mata dan terinjak-injak saat berusaha meninggalkan tribun stadion Kanjuruhan. Itu laporan ya teman-teman, laporan dari Tempo yang saya bacakan tadi. Jadi ternyata sangat mengerikan efeknya dan saya juga agak kaget sekali ketika mendengar berita itu. Dan ini tentu saja seperti yang dikhawatirkan bahwa ini pasti akan berujung sanksi dan itu wajar ya. Itu wajar kalau nantinya Indonesia mendapatkan sanksi yang berat dari FIFA. Tapi yang mudah-mudahan kita berharap agar sanksi itu bukan merupakan pembekuan. Karena kalau sanksi itu berupa pembekuan, maka sangat disayangkan sekali. Itu kan karena tim nasional kita ini sedang dalam keadaan yang bagus-bagusnya. Itu kan tim nasional senior akan tampil di Piala Asia, begitu juga dengan timnas U19 yang akan tampil di Piala Asia U20. Indonesia juga terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar tahun depan, gitu kan. Kalau PSSI dibekukan, semua agenda itu akan batal. Piala Dunia akan dibatalkan di Indonesia dengan alasan keamanan, gitu kan. Kemudian tim nasional kita dilarang tampil di ajang internasional di bawah naungan FIFA, gitu kan, seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Kalau Piala AFF mungkin tim nasional kita masih bisa tampil ya, karena Piala AFF itu tidak regulasi FIFA atau tidak termasuk dalam kalender FIFA. Itu kalau AFF mengizinkan, tapi kalau AFF juga memberikan sanksi ya kita tidak akan bisa tampil di Piala AFF, gitu kan. Sedangkan agenda terdekat kita adalah tim nasional U16 yang akan tampil di babak kualifikasi Piala Asia U17, gitu kan. Kita akan tampil dan kalau ini sanksi ini diberlakukan ya otomatis itu akan dibatalkan. Ya tentu sangat disayangkan gitu ya. Apalagi performa tim nasional sedang dalam keadaan yang bagus-bagusnya, gitu kan. Semua tim semua umur dari mulai U16, U19, tim nasional senior semuanya lolos ke Piala Asia dan tampil bagus. Itu ya, tapi ya mau bagaimana lagi. Memang itu risiko atau konsekuensi yang harus ditanggung dan Indonesia memang ya seharusnya memang mendapatkan sanksi dan beberapa sanksi ini termasuk sanksi berat, gitu kan. Apalagi
FIFA mengatakan ada pelanggaran yang terjadi dalam kerusuhan dalam tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Dalam aturannya, FIFA ini melarang siapapun, termasuk petugas keamanan, ini membawa gas air mata ke stadion. Dan itu terlanggar gitu kan. Kemarin malam itu kan dalam berita banyaknya korban ini dikarenakan supporter yang sesak napas karena terkena gas air mata lalu jatuh dan terinjak-injak oleh supporter lain. Jadi banyaknya korban ini bukan karena tawuran antar supporter, karena perkelahian, tidak, tapi karena gas air mata yang dilepaskan oleh petugas ini terhirup oleh para supporter, mengenai para supporter, yang membuat para supporter ini sesak napas dan akhirnya terjatuh pingsan gitu kan. Ditambah dengan banyaknya supporter yang berusaha merangsek masuk ke lapangan, kemudian ada yang jatuh dan terinjak oleh supporter lainnya itu. Jadi jumlah korban yang sangat banyak ini bahkan lebih parah daripada tragedi Heysel di Liga Champions ya, dan juga tragedi Hillsborough di Inggris. Ya seperti dalam artikel tadi, jumlah supporter ini yang terbanyak kedua setelah peristiwa di Stadion Nasional di Peru. Itu teman-teman. Dan beberapa sanksi yang menunggu Indonesia diantaranya adalah PSSI akan dibekukan. Itu yang tadi sudah sempat kita singgung gitu kan, PSSI akan dibekukan. Kemudian Liga Indonesia tidak boleh digelar. Itu kan, kalau misalnya PSSI terhindar dari pembekuan, ada sanksi lain, yaitu Liga Indonesia tidak boleh digelar selama minimal selama 8 tahun. Itu menurut peraturan ya, 8 tahun kita tidak menggelar Liga Indonesia. Kemudian sanksi selanjutnya ini lebih ringan mungkin ya, liga akan tetap bergulir tapi tidak boleh ada supporter. Itu kan, jadi Liga Indonesia akan tetap bisa digelar tapi tidak boleh ada dihadiri oleh supporter, dan ini tentu saja merugikan bagi klub, bagi supporter sendiri, bagi ekonomi lah. Banyak yang terdampak dari sanksi ini. Dan menurut saya ini sanksi yang paling ringan mungkin. Peringkat FIFA di Indonesia akan diturunkan gitu. Kita baru saja mengalami peningkatan atau naik peringkat FIFA setelah mengalahkan Curaçao, tim nasional kita. Tapi kemungkinan besar akan diturunkan karena ya itu tragedi itu tadi. Itu beberapa sanksi yang mungkin akan diterapkan ke Indonesia gitu kan, ke tim nasional kita, bisa ke PSSI. Intinya sanksi yang akan diterapkan ke negara kita. Ya mudah-mudahan PSSI bisa melobi FIFA gitu kan, meyakinkan FIFA bahwa agar tim nasional kita ini tidak disanksi, tidak dibekukan. Intinya itu ya, PSSI dan tim nasional kita tidak dibekukan, karena sangat disayangkan tim nasional kita ini sedang dalam proses yang sangat baik. Itu kan, menanjak penampilannya. Dan semoga saja, selalu saya katakan, semoga saja peristiwa ini menjadi yang terakhir. Ini benar-benar yang terakhir yang terjadi pada persepakbolaan nasional gitu kan, pada supporter, kerusuhan tragedi-tragedi supporter yang menelan korban jiwa. Dan ini mudah-mudahan yang terakhir. Dan ini benar-benar mendapat perhatian yang luar biasa dari seluruh dunia. Berita tragedi di Malang ini dibahas di mana-mana. Bahkan La Liga Spanyol ini menggelar Minutes of Silence atau hening cipta selama 1 menit untuk para korban tragedi di Kanjuruhan, Malang. Gitu ya teman-teman. Dan tentu saja untuk para korban gitu kan, untuk para korban doa terbaik tentu saja kita berikan. Semoga mereka
ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan, gitu kan, diterima semua amal baiknya, diampuni semua kesalahannya, gitu kan, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.